Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, ketika kita malas beribadah, suka melanggar perintah Allah, itu tandanya kita sedang dikuasai serombongan syaitan yang selalu mengikuti. Untuk itu, Allah selalu meminta kita untuk selalu berlindung dari godaannya. Tapi kalau kita sendiri tak mengenalinya, siapa setan itu sebenarnya? Bagaimana kita akan bisa berlindung darinya? Seperti yang diketahui dalam Islam, bahwa iblis atau syaitan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi ketangguhan untuk menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Keberadaannya pun akan terus mengganggu dan menjerumuskan setiap orang ke dalam perbuatan dosa. Mulanya iblis merupakan penghuni surga. Akan tetapi, karena sikap sombongnya yang tak mau bersujud kepada Adam alaihi salam, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusirnya dari surga. Hingga di dunia ini, tujuan iblis atau syaitan, yakni satu, berusaha menggoda umat manusia untuk menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski memiliki peran sama antara syaitan dan iblis, yaitu menggunakan tipu dayanya untuk menyesatkan manusia, ternyata setan atau iblis memiliki tugas yang berbeda. Seperti apakah kelompok syaitan yang tak henti-hentinya menggoda setiap manusia? Dirangkum dari kitab Marakil Ubudiyah, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani yang bersumber dari hadis Umar bin Khattab, di antaranya adalah 1. Zalanbur. Kelompok syaitan ini menggoda baik lelaki maupun perempuan, terutama saat datang ke pusat perbelanjaan seperti pasar, mal, warung, dan tempat belanja lainnya. Syaitan ini bertugas untuk menggoda manusia untuk boros ketika berbelanja. Terkadang kita tidak sadar telah berbelanja yang tak sebetulnya dibutuhkan. Maka berhati-hatilah. Berarti syaitan ini terus menggoda untuk lapar mata. Tak hanya itu, Zalanbur juga menggoda para pedagang agar melakukan tindak penipuan dan kecurangan saat bertransaksi dengan pembelinya. Terkadang dengan alasan tidak ada uang receh, tidak mengembalikan uang kembalian, dan mengatakan barang bagus padahal barangnya sudah rusak dan sebagainya. 2. Dasim. Setan dasim adalah setan rumah. Tugasnya memecah belah kehidupan rumah tangga, memisahkan suami istri. Dia tinggal di ruang-ruang kosong di dalam rumah. Untuk itu, hendaklah kita selalu mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, agar setan keluar dari rumah kita. Di samping itu, setan ini juga menggoda perut manusia agar tak pernah merasa kenyang. Kemungkinan bisa terjadi karena kita makan tidak melafalkan doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum melahap makanan, dianjurkan untuk berdoa. Jika tidak, maka syaitan dasim akan ikut makan karena ia menggoda untuk berbuat rakus dan tamak. 3. Wasnan. Setan ini datang bertugas meniupkan tepung ke mata manusia, agar kalian menjadi mudah untuk merasa mengantuk. Kelompok setan ini ada terutama saat mendengar nasihat seperti di pengajian atau sejenisnya. Intinya setan ini yang menggoda agar tak fokus mendengar nasihat-nasihat kebaikan. 4. Tibir. Setan ini
Tugasnya menggoda kita untuk mudah terpancing amarah serta emosi. Iblis jenis ini membuat hati tak pernah merasa tenang dan merasa gelisah terus-menerus. Lantas bila manusia tergoda pada tibir, maka ia mudah sekali untuk ngambek, memasang raut wajah cemberut secara terus-menerus. 5. Hanzab. Bagi orang yang merasa malas menunaikan salah satu kewajiban muslim, yakni salat, maka kalian terhasut rayuan setan Hanzab. Disebutkan bahwasanya setan ini bertugas khusus untuk menggoda manusia untuk tidak salat. Dengan begitu, bila kalian termasuk orang yang jarang tunaikan salat, maka kalian terbujuk tipu dayanya dari kelompok setan Hanzab ini. 6. Walhan. Iblis ini bertugas menggoda manusia pada saat mengambil air wudhu. Kita menjadi ragu apakah wudhu kita sah atau tidak. Padahal sempurnanya sholat adalah sempurnanya wudhu. 7. Matun. Setan jenis ini bertugas untuk merayu manusia supaya mengadu domba, mencela, mencaci, memaki, dan menyebar fitnah. Berhati-hatilah. Tergoda setan ini, maka bisa menjadi keburukan yang jariah, yakni selama itu bergulir, maka kita akan dapat tabungan dosa keburukan. Bagi kamu yang suka berkumpul dengan teman-teman lalu bergibah tentang keburukan orang lain, bisa jadi setan matun ada di sekitar kalian dan sedang menunggu. 8. A'war. Setan ini menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan dosa besar, yakni zina. Iblis ini membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis, dengan memberikan syahwat yang tinggi, agar manusia melakukan hubungan yang terlarang. Setan A'war tak pandang bulu saat menggoda, baik yang masih lajang atau yang sudah berkeluarga, akan tetap dibujuknya. 9. Abyad. Iblis ini disebutkan sebagai panglimanya setan. Sebab setan inilah yang menggoda, bukan dari manusia sembarangan, yakni nabi, ulama, dan juga para wali. Bila tergoda oleh setan abyad ini, maka nantinya ia akan merasa menunjukkan kesombongannya dan merasa yang paling hebat. Namun, kita bisa mengalahkan tipu dayanya dengan rutin memanjatkan doa perlindungan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan zikir pada pagi dan petang, agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengatasi malas beribadah. 1. Memperbanyak istighfar. 2. Paksakan untuk melaksanakan ibadah dengan sering mengingat kematian. 3. Jangan pernah menjauh dari Al-Quran. Jangan pernah lupa membaca Al-Quran, walau hanya 1 lembar dalam sehari. 4. Carilah lingkungan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. 5. Jangan merasa diri telah berilmu, karena akan menimbulkan penyakit ujub, hingga malas beribadah dan menuntut ilmu. 6. Carilah teman yang soleh, yaitu teman yang bisa diajak diskusi perihal ilmu agama, teman yang bisa saling mengingatkan dan merangkul kepada jalan kebaikan. 7. Perbanyak zikir dan amalan sunnah lainnya. Jika susah, paksakanlah. Insya Allah nanti kita akan terbiasa dan sedih jika tertinggal. 8. Biasakan untuk sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran.
Biasakan diri kita untuk sering-sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran agar hati kita menjadi tenang saat mendengarkannya. Demikianlah, semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, share video ini agar Anda panen pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.